Pemirsa, inilah acara Malam Dana dari kami untuk Nita Tilana yang diprakarsai oleh 9 tayangan infotainment, salah satunya tayangan Cek dan Dicek. Acara ini dilangsungkan Rabu 26 Juli lalu di Music Room Hotel Borobudur, Jakarta. Pada acara itu digelar lelang baju koleksi Knit Notes Butik milik Nita Tilana, penjualan kue Nita Tilana serta lelang lukisan karya Amri Yahya. Dana yang terkumpul malam itu Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi menarik dari dunia selebriti. Dan inilah tayangan yang bisa Anda saksikan sore ini. Ada pula berita terbaru dari pasangan Wulan Guritno dan Attila Syah. Diam-diam pasangan artis ini telah punya anak dan menikah 2 tahun lalu. Selanjutnya kita simak acara Malam Dana untuk Nita Tilana yang diselenggarakan oleh kelompok Infotainment Peduli. Diikuti dengan sejumlah berita singkat dari Hasanah selebriti yang terangkum dalam Galeri Selebriti. Kita juga akan mericek kesibukan Cut Mini Theo dalam mempersiapkan hari pernikahannya. Pemirsa, satu lagi pasangan artis yang menyembunyikan perkawinannya. Mereka adalah Wulan Guritno dan Attila Syah. Diam-diam pasangan ini sudah menikah 2 tahun yang lalu dan bahkan sudah punya anak dari pernikahannya itu. Pemirsa, banyak artis yang beranggapan pernikahan dapat menghalangi popularitas. Itu sebabnya demi popularitas banyak selebriti yang menikah secara diam-diam. Hal itu pernah dilakukan Willy Dosan dan Betharia Sonata serta Dewi Gita dan Arman Maulana. Pernikahan mereka baru diketahui publik setelah bertahun-tahun menikah. Ternyata menikah diam-diam juga dilakukan oleh pasangan Wulan Loren Guritno dan Attila Aryusyah. Mereka menikah 18 September tahun 1998 yang lalu. Menyinggung masalah ini, tentu saja Attila dan Wulan punya alasan sendiri mengapa acara pernikahan mereka tidak dipublikasikan. Sebenarnya pers udah mencium udah lama dari awal karir aku gitu. Cuman beberapa orang yang tahu itu menanyakannya dengan sangat, bagi aku tuh kasar gitu, nyindir, mojokin gitu. Misalnya nanyanya, "Elan," kayak nyindir gitu, "Elan denger-denger lu, udah punya anak nih gini gini gini." Otomatis gue jawab, "Ah enggak, gosip," gitu. Tapi kalau yang nanyanya, "Denger udah punya anak ya?" "Oh iya," terus malah gue kasih lihat anak gue gitu, kayak di misteri mungkin kita udah kayak kekeluargaan gitu dan mereka nggak pernah nanya gitu, nggak pernah nanya tapi gue otomatis bawa anak gue ke lokasi syuting gitu, ngenalin ke sutradara Pak Uci dan rekan-rekan kerja gue gitu, dan gue nggak pernah bilang jangan kasih tahu loh, nggak pernah. Dan yang mengejutkan lagi dari berita perkawinan Wulan dan Attila ini, ternyata mereka telah mempunyai seorang anak perempuan yang dinamai Shalom Syahrazade. Setahun di Jakarta, aku disekolahkan di Inggris, sekolah teater. Setahun lah ya, setengah tahun ya. Ya setengah tahun pacaran. Terus udah gitu setengah tahun pacaran itu aku sekolah 3 tahun, kita kirim-kirim surat. Terus pas aku pulang terus, eee, ya kangen-kangenan gitu. Terus akhirnya aku ngerasa kalau aku hamil gitu, hamil waktu itu kalau nggak salah 1 bulan gitu kan. Terus kita periksa nih ke dokter, ternyata positif. Ternyata positif, kita bukannya bingung ya, kita malah seneng, yes kita malah gitu. Nah itulah nih. Malah malah cuman yang waktu itu gue bingungin, wah ini ngomong apa nih sama orang tua ya kan. Akhirnya kita memberanikan diri, ngomong sama bokap dia dulu, baru sama pihak keluarga gue dua-duanya nih. Akhirnya mereka ya mungkin awalnya bingung ya, wah ini gimana nih, tapi mereka ternyata seneng gitu, apalagi Mau heeh, nerima gitu dan bahagia juga buat kita dan akhirnya kita dinikahkan gitu. Karena memang menurut agama gitu kan. Diakui Wulan dan Attila, perkawinan mereka memang dilandasi insiden yaitu hamilnya Wulan sebelum mereka menikah. ya saya salut sama si Ulan. Oh dia udah dewasa. Saya sudah dewasa. Si Ulan emang begitu sangat dewasa dia tampangnya yang sok manis-manis ini nih. Iya enggak, tapi itu saya salut sama si Ulan. Saya jadi suka gitu, wih berani tantangan wanita ini kan. Sebenarnya bukan apa-apa sih, sebenarnya itu apa, tanggung jawab saya kepada yang di atas gitu. Saya hamil Yang di atas ya. Allah. heeh, saya hamil gitu kan, berarti saya nggak mungkin gitu, itu orang kecuali kalau benih yang tertanam dalam kandungan saya itu, saya diperkosa atau saya baru pacaran sebentar gitu, bukan cinta, bukan jodoh saya, itu mungkin ya saya nggak tahu ya karena belum kejadian, tapi saat itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk aborsi ya, Cin, ya. Ah itu kan sinetron aja. Berumah tangga di usia muda menjadi pengalaman yang paling berharga bagi Attila dan Wulan. Apalagi saat itu mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Waktu awal-awal hamil, dia ngajak
kita nggak boleh memberatkan orang tua gitu. Coba yuk kita ngontrak gitu dengan sisa tabungan kita ngontrak nih. Nggak ada pembantu, uang pas-pasan, sangat pas-pasan. Terus ya udah uang pas-pasan kita kita nyuci sendiri, masak sendiri, bersihin rumah. Rumahnya juga nggak gede, kecil di Depok Saya gitu. lagi syuting itu ya. Ya saya di rumah kalau dia syuting saya sendirian, saya ngerasa kayak main rumah-rumahan aja gitu, kayak anak kecil yang lagi main rumah-rumahan Barbie gitu, masak, terus bersihin, nyuci baju, apalah segala macam Enggak. gitu. Jadi nggak ada beban. Pernah juga kita kehabisan duit nih, terus nggak ada makanan sama sekali di rumah gitu. Akhirnya apa? Kami ngapain? Wah, saya sempat ke rumah saya, wah, nyuri apa, bukan nyuri sih, ngambil diam-diam telur tuh, sampai telur, terus sampai, bahan-bahan bumbu-bumbu masak, itu benar. Bikin nasi goreng gitu. Menyinggung pada awal pernikahan mereka, benarkah Atila dan Wulan menikah diam-diam demi menjaga popularitas? Enggak, saya sebagai manajernya saya berani dan yakin bilang tidak. Nah, orang berpikir ini tuh ditutup-tutupin karena untuk karir gitu, itu salah banget, salah banget. Karena, apa namanya, mungkin pihak pers nggak tahu, tapi pihak produser tahu. Apa pula alasan Atila dan Wulan mempublikasikan pernikahan dan pernyataan kalau mereka telah mempunyai seorang anak pada media saat ini? Kalau mungkin nutup-nutupin pernikahan itu boleh-boleh aja ya, tapi kalau menutupi anak itu nggak mungkin karena dia hidup, dia merasa gitu. Kalau misalnya mamanya nggak ngakuin, dia pasti ngerasa gitu. Jadi nggak mungkin nggak aku akuin gitu. Lantas tidak khawatirkah mereka pemberitaan itu akan menurunkan popularitas yang sedang mereka raih saat ini? Nggak ada hubungannya sama apa berita. Kalau berita prestasi yang menaikkan menaikkan popularitas aku sih seneng banget. Kalau misalnya berita-berita negatif, ogah banget. Yang penting kita konsisten dan setia dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan gitu. Kita beri kepercayaan pada mereka dan mereka pasti percaya sih. Pemirsa, Rabu malam lalu kelompok tayangan Infotainment Peduli menyelenggarakan Malam Dana dari Kami untuk Nita Tilana. Acara ini bertujuan memberikan dukungan moral terhadap perjuangan Nita Tilana melawan kanker di tubuhnya. Pemirsa, inilah acara Malam Dana dari Kami untuk Nita Tilana yang diprakarsai oleh 9 tayangan Infotainment, salah satunya tayangan Cek dan Dicek. Acara ini dilangsungkan Rabu 26 Juli lalu di Music Room Hotel Borobudur, Jakarta. Pada acara itu digelar lelang baju koleksi Knit Notes Butik milik Nita Tilana, penjualan kue Nita Tilana, serta lelang lukisan karya Amri Yahya. Dana yang terkumpul malam itu Rp219.210.500 dan $20. Sejumlah selebriti hadir dalam acara itu untuk menunjukkan partisipasinya. Dan apa komentar mereka tentang acara ini? Satu event yang menurut saya merupakan ide yang luar biasa untuk mengumpulkan fund untuk Nita Tilana gitu. Apalagi diadakannya di apa ya, mungkin kedengarannya sedikit apa ya, cynical ya, tapi diadakannya di Musro, jadi memancing lebih banyak orang untuk datang gitu. Jadi ya ini ide yang luar biasa. Saya mungkin mewakili teman-teman juga ya, karena Teh Nita teman saya juga udah lama, udah gimana deh gitu. Saya seneng gitu ya bisa ada acara seperti ini, tapi saya mohon jangan sampai di sini aja gitu. Saya kepengen juga kan kita artis-artis yang lain juga masih banyak ya yang perlu bantuan gitu loh, bukan sekedar Teteh aja. Tapi saya senang ini mungkin awal untuk yang selanjutnya. Bagus, berarti ya rekan-rekan wartawan punya niat atau rasa solidar yang lebih tinggi. Nggak apa ya, ada keinginan untuk memberi lah, nggak cuma mencari berita gitu. Bagaimana pula komentar pihak keluarga Nita Tilana? Untuk acara ini memang benar-benar terkesan buat saya gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa. Dan dengan adanya acara ini, kalau saya sih semoga biar apa ya, lebih membangkitkan untuk kesembuhan istri saya gitu. Orang sedih ya, begitu banyak teman-teman Nita dari semua, maksudnya kan artisnya macam-macam ya, ada komedi, semua ada di sini. Saya terkesan sekali dan alhamdulillah ternyata banyak orang yang cinta sama Nita. Aja support untuk dia makin lebih supaya dia ingin makan nomor satu, karena sekarang itu nomor satu dia harus makan. Setelah makan dia pasti sembuh insya Allah supaya dia bisa ke tahap selanjutnya. Kalau uang itu terus terang alhamdulillah, dan kita akan pakai untuk
kehidupan dia yang sekarang memang dia banyak sekali memerlukan biaya. Kami sangat berterima kasih sekali semuanya dari keluarga kami yang kami nggak bisa berkata apa-apa lagi karena